Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Jelas, Jelas. Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali, bisa bertatap maya kembali dalam agenda perkuliahan mata kuliah Psikologi Agama di pertemuan ke-13 kali ini, yang insya Allah kita akan membahas mengenai doa dan zikir atau istilahnya apa namanya, kontemplasi sufistik ya. Jadi doa dan zikir sebagai kontemplasi sufistik. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, pada tabiin-tabiat, dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin bertanya tentang apa namanya, kehadiran. Di pagi hari ini siapa, maaf, yang belum bisa hadir? Hadir semua? Yang tidak hadir Ridho sama Bina, Pak. Oke, Ridho sama Bina. Sakit atau ada agenda? Sakit, Pak. Oke, sakit, baik. Yang sakit, mudah-mudahan teman-teman Ridho dan Bina ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali dan bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali dalam agenda perkuliahan selanjutnya. Baik teman-teman, kita hari ini akan mempelajari suatu hal yang baru, yakni berkelanjutan dari materi-materi sebelumnya, yang mana materi yang baru atau pengetahuan yang baru ini adalah kesempatan untuk teman-teman untuk belajar kemudian berkembang dalam ilmu pengetahuan ataupun dalam kemasyarakatan. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni kita mempelajari tentang ilmu tasawuf, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ini baru berbicara sebatas teori. Nah, bagaimana tasawuf ini adalah jalan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang kontemplasi sufistik, yang mana lanjutan dari ilmu tasawuf yang kemarin hanya sebatas teori, maka hari ini kita akan belajar bagaimana praktek atau istilahnya apa ya, praktek dari ilmu tasawuf atau istilahnya kita belajar kontemplasi sufistik. Nah, untuk itu saya akan share screen teman-teman materinya. Oke, sudah terbuka teman-teman? Ada? Ada, Pak. Oke, Ada. baik. Kita akan mempelajari bagaimana zikir dan doa sebagai kontemplasi sufistik. Sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman, tasawuf ini adalah ilmu atau istilahnya pengetahuan atau teori tentang bagaimana jalan menuju Tuhan, jalan menuju kebenaran Tuhan, ataupun bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya teman-teman, ada salah satu sufi yang kita kenal dengan Robi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan, yang berpraktek ilmu tasawuf, mempraktekkan ilmu tasawuf dengan jalan mahabbah atau mahabbatullah, dengan cinta ilahi. Nah, ini adalah bagian dari kontemplasi sufistik, artinya mempraktekkan ilmu atau apa istilahnya, teori-teori atau keilmuan tentang tasawuf. Nah, teman-teman, kontemplasi sufistik ini jelas ya, yang tadi saya sampaikan bahwasanya praktik spiritual dalam mendalam ya, yang berakar kuat dari ajaran Islam, khususnya tasawuf. Nah, yang tadi saya bahas ya. Jadi, teman-teman, ini bukan hanya sekedar meditasi seperti teman-teman mungkin ada meditasi-meditasi yang kita ketahui bersama ya, tetapi juga meditasi ini juga terarah
untuk mencapai kedekatan atau ma'rifatullah lah istilahnya. Pengalaman langsung dengan kehadiran ilahi. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernah nggak teman-teman merasakan kedekatan dengan Tuhan atau dengan Allah? Dengan jalan apa kira-kira teman-teman? Apakah mungkin pernah merasakan ketika teman-teman sedang sholat, atau mungkin teman-teman sedang merasakan dekat dengan Allah itu saat teman-teman tadabbur alam, atau ketika teman-teman sedang merenung diri. Nah, ketika merenung, oh ya Allah, inilah kebesaran Tuhan, kebesaran Allah. Nah, itulah bagian dari kontemplasi sufistik, praktik spiritual mendalam, teman-teman. Jadi, ini tradisi tasawuf ya, sufisme ini. Tujuannya jelas mendekatkan kepada Allah, kedekatan atau kesadaran, pengalaman langsung, yang seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwasanya saya menemukan atau istilahnya merasakan kedekatan dengan Tuhan itu ketika saya tadabbur alam di salah satu gunungnya, di Gunung Ciremai. Ketika saya di puncak gunung, saya merasakan begitu dekatnya dengan Tuhan. Maka itulah salah satu kontemplasi sufistik, mengagungkan Tuhan, merasakan kedekatan Tuhan dengan jalan tadabbur. Maka kali ini kita membahas kontemplasi sufistik dari berbagai macam apa namanya cara. Oke, tetapi untuk bagaimana kita apa namanya mempraktekkan keilmuan tasawuf atau sufistik ini, ada fondasi-fondasi yang harus kita kuatkan. Di antaranya yang pertama adalah tauhid, teman-teman. Jangan sampai kita melaksanakan ilmu tasawuf tanpa tauhid. Kita hanya melaksanakan apa namanya ilmu tasawuf tanpa kita tahu tujuannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka keyakinan akan keesaan Allah ini adalah dasar atau istilahnya pondasi, bukan hanya pengakuan secara verbal. Kadang kita kan hanya mengakui bahwa Tuhan Maha Esa, tetapi hati kita kemudian, pikiran kita belum semuanya tertuju pada Tuhan. Belum mengakui sepenuhnya. Ibarat kata ketika ditanyakan, pernah nggak teman-teman mengucapkan syahadat? Saya yakin teman-teman pernah. Pertanyaan lainnya adalah, sejak kapan teman-teman beristilahnya apa ya, beragama? Kalau memang sekarang sudah punya agama Islam, contohnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yang mana arti dari syahadat ini salah satunya adalah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya adalah, kapan teman-teman atau kapan kalian menyaksikan Tuhan atau menyaksikan Nabi Muhammad? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan inilah, apakah menyaksikan di sini hanya sebatas mata, penglihatan, atau adalah pengakuan dari hati, dari pikiran kita, dari renungan dan sebagainya. Inilah fondasi utamanya adalah tauhid. Selanjutnya teman-teman, fondasi berikutnya adalah zikir. Nah, ini mengingat di sini memang jantung dari kontemplasi sufistik, teman-teman. Ini praktik mengingat Allah ini ada zikir lisan, zikir hati, zikir sir atau kafi. Ini adalah apa namanya, macam-macam zikir. Jadi tidak hanya sebatas zikir lisan, teman-teman. Yang mungkin banyak di antara kita melaksanakan zikir lisan dengan mengucap kalimat-kalimat suci, kalimat seperti la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ini membantu memfokuskan pikiran, teman-teman. Bisa menenangkan jiwa. Kemudian, tingkat selanjutnya adalah zikir hati. Nah, mengingat Allah dalam batin, tanpa suara ini lebih, apa ya, istilahnya lebih menumbuhkan kesadaran ilahi lah. Ini salah satu bentuk bagaimana kita memulai kesadaran bahwa di antara kita semua ini adalah kekuasaan Allah dan seterusnya. Nah, maka zikir yang lebih dalam lagi adalah zikir sirri atau khafi. Nah, ini merasakan di mana seluruh keberadaannya, seluruh
getaran-getaran kehadiran Allah ini melampaui batasan lisan dan pikiran. Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, teman-teman. Nah, selanjutnya ini mengenai pemurnian hati, teman-teman, atau istilahnya tazkiyatun nafs, membersihkan cermin, cermin diri ya, teman-teman. Jadi, bagaimana kita mendekatkan diri itu dengan membersihkan dulu apa yang ada di dalam diri kita. Menghilangkan sifat-sifat buruk, teman-teman, seperti kesombongan, iri, dan seterusnya. Ini bagian dari apa namanya, hal-hal yang mengotori jalan kita menuju Tuhan. Maka dengan cara menumbuhkan sifat-sifat terpuji, ini bagian dari pemurnian hati. Hati yang bersih dan murni ini ibarat cermin yang jernih. Kita bisa merefleksikan keindahan dan keagungan ilahi tanpa distorsi, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa melihat apa isinya, apa yang di dalam cermin itu kalau cerminnya sendiri kotor ya. Nah inilah luar biasanya kita praktik-praktik. Nah ini selanjutnya, teman-teman. Fondasi berikutnya adalah cinta ilahi atau mahabbatullah. Yang tadi saya katakan di awal. Rabi'ah al-Adawiyah ini bagian dari sufi yang mempraktikkan cinta ilahi, yang mana rela tidak menikah dengan apa istilahnya, dengan lawan jenis, tetapi lebih memilih cinta kepada ilahi karena uh, Rabi'ah al-Adawiyah khawatir cintanya kepada manusia melebihi cintanya kepada Tuhan. Maka dari itu memilih cinta kepada Tuhan dan memilih tidak menikah. Ini adalah motivasi seorang sufi dari bagian apa namanya, cinta yang tadi saya katakan. Ini selanjutnya muraqabah atau dan musyahadah ya. Ini pengawasan diri. Bagaimana kita praktik kesadaran diri ini, apapun yang kita lakukan ini selalu diawasi oleh Tuhan. Selalu diawasi atau selalu disaksikan oleh Tuhan. Inilah bagian dari kontemplasi sufistik. Musyahadah juga menyaksikan atau observasi batin. Nah, inilah pengalaman apa istilahnya sufi atau spiritual, mulai menyaksikan dan merasakan kehadiran ilahi dengan mata hati. Jadi bukan hanya panca indera, mata dan telinga, tetapi lebih jauh daripada itu, merasakan kehadirannya secara langsung. Ini yang tingkatan-tingkatan sufi yang jauh lebih tinggi lagi, teman-teman. Selanjutnya ini tafakur dan tadabur, teman-teman. Yang tadi saya katakan pula, tafakur ini merenungkan ciptaan Allah, bagaimana ketika kita merasakan dinginnya angin di malam tadi ya, semalam, ini mulai merenung bahwa oh luar biasanya ciptaan Allah ini. Hanya sebatas angin bisa membuat tubuh ini semakin menggigil. Maka kita nikmati penggigilan ini ya. Oke. Pun juga bagaimana tadabbur alam. Ini juga bagian dari merenungi keesaan Allah. Setiap pijakan yang kita langkahkan kemanapun, kita melihat begitu luar biasanya alam, dan kita ingat kepada Tuhan, itu bagian dari kontemplasi sufistik, teman-teman. Lantas, aspek utamanya apa yang menjelaskan makna kontemplasi sufistik ini, teman-teman? Fokus kepada hati ini yang pertama. Jadi dalam sufisme ini, hati atau kolbu ya, dianggap sebagai pusat kesadaran spiritual, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman merasakan Tuhan itu bisa dikenal, kemudian merasakan Tuhan itu ada di sekeliling kita. Ini sufistik atau kontemplasi sufistik ini berupaya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela yang tadi saya sampaikan, teman-teman ya. Kemudian bagaimana melalui zikir kita mengingat Allah secara berkesinambungan. Karena zikir lisan atau zikir atau kalimat yang diulang-ulang ini akan membuat pikiran kita menjadi lebih fokus, teman-teman. Zikir yang konsisten ini akan berusaha untuk selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Dimanapun kita beraktivitas, ketika kita berzikir, maka insya Allah kesadaran akan kehadiran Tuhan mulai meningkat sedikit demi sedikit. Sehingga tidak ada kelalaian kita
yang memisahkan dirinya dengan realitas ilahi, teman-teman. Maka tadi, ketika kita merasa diawasi, kita selalu berzikir, maka itulah langkah demi langkah menuju praktek-praktek sufistik. Selanjutnya, melalui doa. Nah, ini bagian dari zikir dan doa sebagai kontemplasi sufistik. Ketika teman-teman sudah berzikir, ketika teman-teman sudah fokus menuju jalan Tuhan, di sanalah ada dialog bersama Tuhan. Ketika teman-teman menyadari keintiman atau menyadari keberadaan Tuhan, disinilah kita panjatkan doa, bahwa doa ini adalah bagian dari dialog dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar memohon, teman-teman, jangan salah. Tetapi bentuk dialog, ya dialog ini kita bisa mengeluh, bisa menangis, bisa merasakan apa istilahnya, cerita curhat lah. Dialog saja dengan Tuhan. Bagaimana kita ketika rindu dengan seseorang pun kita berdialog, kita rindu kepada Tuhan, kita rindu kepada Nabi kita. Nah, ini pengakuan kelemahan sekalipun. Inilah doa menjadi jembatan menyampaikan isi hati dan memperkuat ikatan spiritual, teman-teman. Maka selanjutnya memang ini melampaui akal dan panca indera. Bagaimana Tuhan yang tidak terlihat, tetapi kita merasakan kehadirannya, itu akan melampaui akal dan panca indera. Bagaimana kontemplasi sofistik ini berupaya melampaui batas-batas pemahaman rasional dan pengalaman indrawi, teman-teman. Maka saya katakan tadi bahwa pengalaman ini, praktik atau istilahnya kontemplasi sofistik ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, teman-teman. Dan selanjutnya adalah pada akhirnya ketika kita melakukan praktik makrifatullah ya, atau praktik kontemplasi sufistik dengan berbagai macam jalan, akhirnya adalah pencarian makrifatullah, mengenal Allah. Jalan untuk mencapai makrifatullah ini adalah pengetahuan mendalam, teman-teman, tentang Allah. Bukan hanya secara teoritis, secara praktik juga, teman-teman, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga melalui pengalaman-pengalaman teman-teman, apa namanya, pengenalan ini juga dari mulai Asmaul Husna dan seterusnya, ini akan mengubah cara pandang atau perilaku seorang sufi. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Silahkan. Noni ya, Noni Rodiani, silahkan. eh, apa yang menjadi hasil dari kontemplasi sufistik itu sendiri, Pak? Hasil, oke. Saya jawab langsung ya. Jadi, teman-teman, ketika kita melaksanakan praktek sufistik, maka insya Allah akan ada hasil yang mana di antara hasilnya adalah transformasi batin, istilahnya ya. Nah, transformasi batin atau disebutnya akhlak mulia, teman-teman. Kalau secara bahasa yang lebih sederhana ini adalah akhlak mulia. Maka eh, apa ya istilahnya? Ketika kita mempraktekkan, kita sadar keesaan Allah. Ini akan menjadikan seorang sufi atau seorang yang mempraktekkan ilmu ini, mereka akan mempunyai akhlak atau karakter-karakter yang memang semakin dekat dengan Tuhan. Ketika semakin dekat dengan Tuhan, seorang sufi ini memang diharapkan akan memancarkan sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ilahiyah diantaranya adalah, teman-teman bisa ketahui bersama ya, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya, kemudian juga kesabarannya. Nah, sebagaimana manusia ini yang sangat banyak sekali berbuat dosa, tetapi Tuhan selalu memaafkan. Maha besar Allah ini, kemudian juga kemurahan hatinya, kemudian keadilan maha bijaksananya Allah. Inilah apa istilahnya, hasil dari kontemplasi sufistik yang memang akan dihasilkan oleh orang-orang yang mempraktekkan ilmu tasawuf atau istilahnya kontemplasi sufistik. Seperti itu ya, Teh Noni. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan, tadi saya mute semua. Silakan. Halo? Ya, halo. Masuk ya suaranya ya. Eh, Oke. iya, Pak.
Gimana gimana? Tadi kan dijelaskan ya Pak, yang soal doa itu berarti kata lainnya kita berdialog gitu dengan Allah. Betul. Tapi kalau dalam konteks bahasa, dialog itu kan berarti komunikasi di antara dua orang atau lebih ya Pak. Yang dimana ketika kita memberikan informasi berarti langsung ada respon dong dari narasumbernya atau dari ya teman interaksi kitanya. Tapi Betul. kan kalau dalam berdoa itu tidak bisa dikatakan dialog gak Pak? Karena kan tidak ada jawaban langsung dari Tuhannya gitu. Atau Oke. lebih ke monolog atau gimana itu? Oke, baik. Baik, Teh Intan ya, pertanyaannya menarik. Ini terkait dengan doa atau istilahnya dialog ya, kalau tadi bahasa dari kontemplasi sufistik. Nah, teman-teman, ketika teman-teman berdoa, tadi yang sempat saya singgung bahwasanya di dalam praktek sufistik ini kita mengenal atau istilahnya memulai menyadari keberadaan Tuhan dari hal apapun. Dari istilahnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu mulai kesadaran akan adanya Tuhan dimanapun. Maka ketika kita berdoa, teman-teman, teman-teman, apakah berdoa hanya sebatas memohon atau istilahnya berdiskusi kepada Tuhan tanpa Tuhan menjawab apa istilahnya dialog dari kita atau komunikasi dari kita? Maka ini yang menjadi sebuah pertanyaan dari Teh Intan. Nah, teman-teman, sadar atau tidak sadar, ketika teman-teman bercerita kepada Tuhan atau istilahnya berdialog dengan Tuhan, Tuhan menjawab melalui tidak langsung secara komunikasi istilahnya Tuhan berbicara ya. Tetapi melalui ayat-ayatnya, kemudian melalui kebesaran-kebesaran Tuhannya. Nah, inilah yang jawaban dari doa-doa yang kadang kita tidak sadari. Maka dari itu, teman-teman, pentingnya kesadaran akan kehadiran ilahi ini yang akan mulai meningkatkan kesadaran kita terhadap keberadaan Tuhan yang pada akhirnya kita akan mudah sekali berdialog dengan Tuhan. Mungkin teman-teman di antara kita ada yang sering kali melihat bagaimana seorang sufisme ya, bagaimana seorang sufisme ini selalu melantunkan sholawat, selalu melantunkan ayat-ayat Tuhan tanpa kita lihat secara tatap apa istilahnya ya, secara visual kita melihat apa sih yang dia lakukan tanpa ada hasilnya. Katakanlah mungkin ya secara fisik, physically mungkin dia bisa dikatakan ya biasa-biasa saja lah. Tetapi karena dia melantunkan, apa yang dia dapat adalah ketenangan batin, teman-teman. Maka kembali lagi, ketika kita berdoa, ketika kita berdialog dengan Tuhan, ini apa yang kita cari? Sebetulnya Tuhan sudah menjawab apa istilahnya? Tuhan sudah menjawab apapun yang justru sebelum kita berdoa sekalipun. Hanya saja pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyadarinya komunikasi dengan Tuhan? Inilah yang harus kita sadari bersama, teman-teman. Jadi kawan-kawan, terkadang ada ketika kita apa istilahnya sakit hati atau apa istilahnya atau bercerita atau curhat bahagia dan seterusnya, berkomunikasi berdoa dengan Tuhan. Tuhan tidak langsung menjawab ataupun bisa langsung menjawab dengan berbagai macam cara, teman-teman. Ada yang melalui ayat Al-Qur'annya, ada yang melalui tadabbur alamnya, ada yang melalui perenungan jiwanya. Itu karena inilah kontemplasi sufistik itu berbagai macam tingkatan atau berbagai macam jalan. Ibarat kata seperti inilah. Saya ingin sampai kepada lokasi A, jalannya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Tidak satu jalan. Nah, maka ketika kita berdialog dengan Tuhan sekalipun, jalannya masing-masing. Lantas, apakah tadi doa kita atau dialog kita dijawab langsung oleh Tuhan? Sejauh mana kita sadar, itulah sejauh mana Tuhan berkomunikasi dengan kita, teman. Itu ya. Jadi, ketika diistilahkan dengan istilah, apa istilahnya? Bahasa ya. Nah, ketika komunikasi dua arah, nah semacam inilah. Secara visual, teman-teman melihat sebuah gambar. Teman-teman hanya melihat, itu teman-teman sudah berdialog.
Apakah gambar tersebut dimaknai sebuah keindahan atau sebuah kemarahan? Para seniman bisa berkomunikasi hanya dengan sebuah gambar, teman-teman. Atau dengan yang lain lah, musik misalnya. Ketika teman-teman mendengarkan sebuah musik, ketika teman-teman merasakan sedih, kemudian teman-teman mendengarkan musik. Nah, itu secara tidak langsung itu bagian dari komunikasi atau dialog, teman-teman. Hanya saja dialognya dengan musik dan dijawab oleh musik. Karena kita menyukai, kita mengerti, memahami frekuensi dari musik tersebut, lagu tersebut. Lantas, bagaimana kita memahami komunikasi dari Tuhan, dari Allah kepada kita, samakan dulu frekuensinya kita dengan Tuhan. Caranya pemurnian jiwa, penyucian diri. Kalau istilah di agama-agama sebelah mungkin penyucian diri dan seterusnya ya. Kalau kita ya bisa merenung diri, membersihkan diri. Dengan apa? Dengan zikir. Nah, zikir ini yang membersihkan hati supaya kita mudah satu frekuensi dengan Tuhan. Yang pada akhirnya kita akan mudah berkomunikasi. Semacam ini lah. Kita analogikan dari sebuah radio. Radio itu kita bisa berdialog dengan penyiarnya. Tetapi bagaimana kita bisa berdialog dengan penyiar apabila frekuensi kita berbeda? Kita ibarat kata sedang mendengarkan siaran langsung dari radio A. Nah, kita ingin berkomunikasi dengan penyiar A, tetapi kita ini frekuensinya berbeda. Kita berada di frekuensi radio B. Ya bagaimana kita akan bisa berdialog? Maka caranya adalah kita memurnikan jiwa kita, sucikan diri kita dengan berzikir, fokuskan kepada radio A dengan melalui zikir, fokuskan pikiran dan hati kita dengan berbagai bacaan-bacaan zikrullah. Inilah yang akan menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan, yang pada akhirnya komunikasi kita akan terjalin dengan Tuhan. Itu Intan ya. Jadi dialog ini akan tetap disebut dialog, hanya saja kita sadar atau belum sadar. Seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan teman-teman. Bapak izin bertanya. Silakan. Alfia ya? Baik, silakan. Iya, Pak. Bapak, apa sih tujuan tertinggi dari kontemplasi sufistik itu? Oke. Nah, ini Tujuan tertinggi? tujuan tertinggi ya. Iya, Pak. Ini teman-teman, kita sebagai manusia yang secara fisik kita terlihat, secara apa istilahnya, secara naluri atau secara fisik lah kita seolah-olah terpisah dengan Tuhan. Maka tujuan tertinggi dari kontemplasi sufistik ini adalah peleburan ego atau dunia yang fana. Peleburan ego di sini adalah kita sudah tidak lagi berpikir tentang diri kita sendiri, maka hilangnya kesadaran ego ini atau istilahnya terpisahnya diri. Ini lingkungan internal ya, kita tidak membahas secara di luar forum akademis ya, yang mana ego kita ini kadang apa ya berpikir bahwa kita terpisah dengan Tuhan. Tetapi pada hakikatnya teman-teman, ini bukan berarti lenyapnya eksistensi fisik kita, melainkan hilangnya apa ya? Hilangnya bentuk keakuan diri. Ini kesadaran apa istilahnya kesadaran bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Segalanya akan kembali kepada Tuhan, pada Allah. Nah, setelah fana ini seorang sufi ini akan apa istilahnya? Akan fana, akan kekal di dalam kesadaran ilahi. Jadi tujuan dari kontemplasi sufistik ini adalah mencapai kondisi tersebut, teman-teman. Kondisi yang mana apapun langkah kita, apapun pikiran kita, apapun yang kita rasakan, semua adalah dalam bentuk kesadaran ilahi. Maka, kalau secara sepintas kita, apa namanya, yang sering kali dibahas terkait dengan manunggaling Kawula Gusti, ya, apa bersatunya dengan Tuhan. Ajarannya siapa? Ada yang masih ingat? Yang dikatakan sesat itu loh. Siapa? Ada yang ingat?
Sesi Jenar ya. Nah, ajarannya Sesi Jenar salah satunya adalah manunggaling kaula Gusti, bersatunya Tuhan dengan kita. Ini secara kasat mata atau secara pikiran yang apa ya istilahnya? Secara teori mungkin bisa dikatakan ini adalah hal yang menyesatkan, teman-teman. Betul, karena kita tidak mungkin bersatu dengan Tuhan. Tetapi secara sofistik, ini adalah tujuan dari kontemplasi sofistik. Kita ini berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kita diciptakan dari Allah, kembali kepada Allah. Bentuk-bentuk istilahnya kita bersatu dengan Allah ini dalam hal tadi yang sebelumnya kita sampaikan ya, yang pertanyaan sebelumnya, sifat-sifat ilahiyah, kasih sayang, kesabaran, kebijaksanaan, dan seterusnya, kemurahan hati, dan seterusnya, ini adalah bentuk bentuk kecil sekali dari Tuhan. Maka kita bersatu dengan Tuhan ini adalah di sisi apa istilahnya sifat-sifatnya, sifat-sifat ilahiyah. Memang tujuan dari kontemplasi sufistik ini adalah mencapai kondisi yang apapun yang kita lakukan sudahlah. Ini adalah kekuasaan Allah. Kita tidak lagi ego ingin sesuatu. Ya kita jalani apa yang diperintahkan Allah saja. Itu ya, kayak apa ya. Jadi bahkan kita di sini berkumpul di perkuliahan hari ini ya semata-mata Allah yang mengatur. Kita dalam situasi ini Allah mengatur untuk kita mendapatkan pengetahuan baru. Kita terima dengan hati yang ikhlas, itu bagian dari pahala untuk teman-teman. Kalau kita berbicara pahala dan dosa. Kalau kita berbicara perenungan, oh kita mulai menyadari, inilah Allah yang maha besar, maha kuasa. Saya tidak istilahnya belum berpikir sejauh ini tentang sufistik, tiba-tiba ada perkuliahan dengan mata kuliah psikologi agama yang membahas zikir dan doa sebagai kontemplasi sufistik. Yang pada akhirnya kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Hanya untuk menggapai ridho Allah. Teman-teman kuliah, teman-teman berangkat ke kampus, niatkan ibadah, niatkan mencari ridho Allah, insya Allah. Ego kemalasan, ego tentang untuk apa kuliah, ego tentang ingin dapat nilai yang tinggi, itu akan luntur ketika teman-teman betul-betul mempraktekkan sofistik ini. Kira-kira seperti itu deh, Hafi ya. Baik, teman-teman, sepertinya cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Kita ke depan akan membahas mengenai, kalau tadi doa dan zikir, selanjutnya yang lebih intim lagi kita membahas sholat ya. Sholat sebagai kontemplasi sofistik. Yang mana zikir dan doa ini adalah sebagai jalan, kemudian doa ini adalah komunikasi, maka sholat ini pun juga bagian dari kontemplasi sofistik yang jauh lebih mendalam lagi. Nah, untuk itu teman-teman, saya punya tugas untuk teman-teman. Silakan, eh, ini saya stop share dulu ya. Saya punya tugas untuk teman-teman, bagaimana teman-teman membuat sebuah refleksi diri lah. Teman-teman buat refleksi diri atau jurnal tentang pengalaman kontemplasi sufistik. Bagaimana, apakah teman-teman ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan ini, apakah melalui doa, melalui zikir, melalui sholat, melalui tadabur alam, atau melalui misalkan sholawat ya. Karena ini teman-teman, yang sering kali kita dengar misalnya Habib Bidin, itu berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan melalui sholawatnya. Nah, sholawat yang begitu ramainya, begitu indahnya kita dengar itu ya. Asik lah istilahnya. Ada juga yang melalui zikir, zikrullah. Ada juga yang melalui tadabbur alam. Nah, ini saya ingin teman-teman silakan buat sebuah refleksi diri, pengalaman ya terkait dengan kontemplasi sofistik ini. Nanti silakan teman-teman dicatat, dijurnalkan. Nanti teman-teman renungi sejauh mana teman-teman mengalami kejadian-kejadian tersebut.
Baik, sampai di sini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Saya kira cukup ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang baru dari mata kuliah psikologi agama ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.